Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito di Aryo Sutaman dan Traxman LA. Di kesempatan pada sore hari ini saya sudah berada di Dusun Jimus, Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Itu yang akan kita kunjungi. Ini adalah merupakan tempat suatu batu prasasti yang ada di Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Batu prasasti yang ada di tempat ini merupakan sudah mendapatkan perlindungan dari BPJB Trowulan. Kita dengan adanya satu plang tulisan berat yang bertuliskan bahwasanya dilarang mengubah fungsi dan bentuk cagar budaya. Salah satunya yang tertulis di peraturan dari BPJB Trowulan. Di depan saya ini saya sudah diperlihatkan atau tampak sebuah prasasti yang pada zaman dahulu merupakan tempat untuk melakukan pencatatan penulisan sejarah kala itu. Prasasti yang ada di Dusun Desa Pule ini memang kondisinya sangat memprihatinkan karena sudah tidak diketemukan lagi aksara atau tulisan yang ada di depan lempengan batu ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah prasasti tidak tertulis maupun tidak bertulis. Itu bahwasanya batu ini masih hanya bakalnya atau calonnya prasasti, belum sampai ditulis. Di suatu kerajaan tersebut terjadi peperangan sehingga batu ini belum sampai ditulis aksara. Fungsi dari batu prasasti ini adalah untuk mencatat atau prestasi suatu kejadian yang kala itu dilakukan oleh kerajaan-kerajaan tertentu, yaitu ketika menaklukkan sebuah daerah. Kemudian dituliskan di dalam batu prasasti tersebut. Batu prasasti memang terbuat dari batu andesit atau batu kapur yang sangat keras. Padahal di Kabupaten Lamongan, batu kapur itu fungsinya keadaannya sangat lunak dan mudah hancur. Namun batu prasasti tersebut masih utuh dan kuat dan posisinya sangat keras. Batu prasasti ini merupakan peninggalan dari kerajaan Prabu Airlangga, yang mana Prabu Airlangga tersebut adalah raja kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri memang diawali dari Prabu Airlangga. Kemudian Prabu Airlangga bingung untuk menyerahkan tahta Kediri. Prabu Airlangga merasa bingung untuk menyerahkan tahta Kediri. Sebenarnya yang hak menjadi seorang raja adalah putri dari Prabu Airlangga yang pertama, yaitu Ratu. Namun karena putri Prabu Airlangga yang bernama Dewi Gili Suci tidak mau menjadi seorang ratu di kerajaan Kediri, memilih menjadi seorang petapa atau seorang brahmana. Kemudian setelah itu dengan Prabu Airlangga, kerajaan Kediri diserahkan oleh istri selirnya, yaitu kepada salah satu kedua putranya, yaitu Mapanji Barasakan. Kemudian Prabu Airlangga memecah atau membagi kerajaan Kediri menjadi dua. Akhirnya kerajaan Airlangga meminta patuah atau petunjuk kepada sang Brahmana. Sang Brahmana tersebut berkata, "Tenanglah Gusti Prabu Airlangga, saya akan membantu dan menyelesaikan masalah ini." Kemudian seorang istri tersebut meminta sebuah kendi kecil di atasnya. Kemudian dia terbang ke angkasa, lalu disiramkanlah air kendi itu ke bawah. Dari butiran-butiran air yang terjun atau tumpah itulah menjadi sungai yang sangat deras dan sangat lebar, yaitu orang-orang menyebutnya dengan Sungai Berantas. Akhirnya kerajaan Kediri pun dibagi menjadi dua, yaitu antara Kediri dengan Jenggala. Tujuan Prabu Airlangga untuk memberikan tahtanya dua kerajaan kepada putranya, kedua putranya itu
dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan dan terjadi pertumpahan darah. Namun usaha dari Prabu Airlangga tersebut gagal karena kedua putranya Mapanji Garasakan dan putranya yang satunya lagi yaitu terus berperang dan salah satunya kalah, yaitu Kerajaan Kediri yang menang. Akhirnya Kerajaan Jenggala pun dikalahkan oleh Kerajaan Kediri. Akhirnya setelah Kerajaan Kediri beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun menguasanya, yaitu raja yang terakhir adalah Prabu Kertajaya. Prasasti juga bisa disebut sebagai watu gurit. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan watu pedang karena bentuknya yang menyerupai sebuah pedang. Di sini saya menemukan sebuah peninggalan berupa batu andesit, yaitu pecahan dari benda zaman dahulu, yaitu perabotan, atau juga ini bisa disimbolkan sebagai hiasan dinding bagian samping. Selain itu, saya juga menemukan benda aneh yang bentuknya seperti emas. Namun ini sebenarnya bukan emas, namun hanya hiasan bagian bentuk bagian candi atau bagian reruntuhan yang lainnya. Batu prasasti, mengapa tidak mencari yang lain, malah mencari batu yang untuk menulis batu prasasti? Batu merupakan tempat yang paling aman untuk menulis sebuah aksara karena selain teksturnya yang kuat, tidak mudah rusak meskipun tergerus zaman beratus-ratus tahun. Raja Airlangga merupakan adalah raja yang terkenal yang ada di Jawa Timur. Yang terkenal adalah Prabu Airlangga. Tempat ini memang berada di kawasan perhutani sehingga lebih terlindung dan aman dari kerusakan atau penjarahan. Saya akan melihat sekitar, bahwasanya tempat ini mungkin ada benda kuno. Di tempat ini juga ada cerita mistis yang tidak kalah hebatnya. Dulu bahwasanya ada seseorang yang orang tua yang menemukan sebuah guci kecil berupa dari tembaga kuning. Kemudian tembaga itu dibawa pulang, kemudian dibuat mainan kepada cucunya. Selang beberapa hari kemudian sang cucu pun sakit dan badannya panas. Akhirnya mendapatkan wangsit bahwasanya guci tersebut bukan miliknya dan supaya suruh mengembalikan di tempat ini. Kemudian setelah dikembalikan, anak atau cucu yang sedang sakit tersebut langsung sembuh karena memang betul itu merupakan sebuah isyarat atau mengatakan sesuatu pada benda tersebut bahasanya itu bukan miliknya supaya mengembalikan di tempat ini. Dari cerita tersebut mari kita sikapi dengan bijaksana agar kita selalu bisa melihat kebesaran Tuhan. Oke, cukup sekian dulu review tentang prasasti Prabu Airlangga yang ada di Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.
Dan saya ingatkan, yang belum like, comment, subscribe, monggo silahkan Anda like dan subscribe di Aryo Sutaman dan Dressman LA. Terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Dressman LA, Aryo Sutaman, Jaya.